شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah, suatu kemuliaan yang sangat besar yang telah Allah berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita sebagai seorang muslim. Dan ketika seorang hamba mendapati dirinya sebagai seorang muslim, atau kedua orang tuanya, atau keluarganya, atau bahkan masyarakat sekitarnya, mungkin ada pertanyaan yang merasuk pada jiwanya. Mengapa Allah Ta'ala memilihkan Islam untuk dirinya? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan Islam untuk orang tuanya, untuk keluarganya, dan masyarakat sekitarnya? Jemaah Jumat yang berbahagia, pertanyaan mengapa Islam Allah pilihkan sebagai agama kita dan orang tua kita, bahkan menjadi agama pilihan terbesar bagi penduduk negara tercinta ini? Maka jemaah Jumat yang berbahagia, pertanyaan ini perlu mendapatkan jawaban yang tepat. Apa tak lagi di tengah badai fitnah terhadap kaum muslimin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan secara khusus di tanah Eropa yang menjadi tempat tinggal minoritas umat Islam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka pada kesempatan yang mulia ini, marilah sejenak kita dengarkan bersama jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan Islam sebagai agama kita? Yang pertama, Allah Ta'ala memilihkan Islam sebagai agama diri kita karena Islam adalah agama yang Allah ridhoi untuk diri kita. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Yang kedua, Allah Ta'ala memilihkan Islam sebagai agama diri kita karena Islam merupakan agama seluruh nabi dan rasul yang pernah Allah utus kepada umat manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala
dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, "Wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus sebelummu wahai Rasul seorang Rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, maka murnikanlah ibadah kepadanya saja. Yang ketiga, Allah Ta'ala memilihkan Islam sebagai agama diri kita karena Islam adalah agama yang lurus, karena Islam adalah agama yang fitrah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jamaah Jumat yang berbahagia, sebab yang keempat, Allah Ta'ala memilihkan Islam sebagai agama diri kita karena Islam merupakan agama yang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad telah memberitakan akan kedatangan nabi terakhir dengan Islam sebagai ajaran yang akan disebarkannya, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat yang 129, "Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim." Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Demikian pula Nabi Isa alaihi salatu wassalam telah mengabarkan juga akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ajaran Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saff ayat yang ke-6, "Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Kelima, Allah Ta'ala memilihkan Islam sebagai agama diri kita karena Islam adalah agama rahmat, bukan agama kekerasan, bukan agama kejahatan, apatah lagi penghinaan. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah Islam dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jemaah Jumat yang berbahagia, masih banyak jawaban dari pertanyaan mengapa Allah Ta'ala memilihkan Islam sebagai agama diri kita, yang pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini tidaklah mungkin bagi kami untuk menyebutkan satu persatu dengan keterbatasan waktu yang ada. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meneguhkan hati-hati kita, walaupun banyak celaan dan hinaan kepada Islam, bahkan kepada Nabi pembawa Islam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma
رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa memegang teguh Islam beserta ajarannya, maka Allah taala akan senantiasa menguatkan hatinya, mengokohkan imannya, dan menjanjikan bagi mereka tempat yang mulia di akhirat kelak. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fussilat ayat yang 30, Innal ladhina qalu Rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jemaah Jumat yang berbahagia, di penghujung khutbah ini kami menasihatkan untuk memperbanyak berdoa, meminta untuk selalu diri ini agar selalu ridho kepada Islam, yaitu dengan berdoa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Jemaah Jumat rahimakumullah, sebagai penutup dari khutbah yang singkat ini, marilah memperbanyak berdoa di hari yang mulia ini, memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak ibadah, karena hari ini bukanlah hari yang biasa, karena hari Jumat merupakan sayyidul ayyam, penghulu daripada hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu